Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan mencoba belajar untuk menginputkan data tabel di peserta. Oke, di tabel peserta ini. Di mana tabel peserta ini ada inputan berupa foreign key dari tabel lembaga dan tabel pengajuan. Oke. Terus yang jadi beda lagi di tabel peserta ini ada menyimpan foto ke dalam tabel. Kalau kemarin di pengajuan kita bisa saja menyimpan di dalam tabel, tapi kita akan belajar dua teknik bagaimana kita simpan di file atau di folder berbeda dan bagaimana teknik yang kedua kita menyimpan di dalam tabelnya. Oke, langsung saja kita lanjut praktikum selanjutnya. Yang ini kita analisa. Kita ada 10 inputan, berarti kita akan membuat yang pertama nanti itu bisa jadi niche-nya nama, terus sampai di sini, habis itu lembaganya dari mana dan pengajuannya seperti itu. Dan kita analisa sebelumnya di pengajuan ini sudah ada berapa file. Oke. Di pengajuan ada ini. Oke. Langsung saja kita masukkan ke dalam tabel, ke dalam aplikasinya. Kita cek dulu data modul di sini. Tabel peserta apakah sudah aktif? Oke, sudah aktif. Dan klik kanan add all field. Oke, sudah ada di sini nih nama dan sebagainya, foto nih, blog. ID lembaga jika kita cek kita hanya memakai ID ajuan, kita hanya memakai ID-nya, kita tidak usah memakai berkasnya ini karena yang kita tampilkan ininya. Terus untuk ID lembaga kita harus melookup juga ke nama lembaga di tabel lembaga. Oke. New field sama seperti kemarin. Nama lembaga misalkan saya lengkapkan seperti ini, tipenya string atau varchar di MySQL, dipanggilnya misalkan saya berikan 50. Lookup kita hubungkan ke foreign key-nya, ID lembaga, terus kita hubungkan ke tabel lembaga, dari tabel lembaga kita menghubungkan ke ID lembaga, dari ID lembaga, dari tabel lembaga kita memakai nama. Oke, seperti ini. Jadi yang kita yang kita pakai adalah yang ini. Oke. Terus di sini ID lembaga kita visiblekan menjadi false. Oke, kita baiki dulu untuk tampilan di dalam DB grid-nya. Display-nya NISN. Terus nama siswa. Setelah itu tempat lahir. Setelah itu tanggal lahir. Setelah itu jenis kelamin. Langsung jenis kelamin. Kita berikan misalkan 20 display labelnya. Alamat. Suruh besar semua. Telepon. Terus untuk foto kita sembunyikan saja field fotonya. Oke. Jadi nanti pertama itu jelas ada, yang pertama tuh nama lembaganya, habis itu
bukan, yang pertama itu adalah ID pengajuannya, nama lembaga, ini seperti ini. Oke. Kita simpan dulu. Oke, kita simpan. Baru kita masuk ke ini di tabel peserta. Oke, kita hapus dulu. Jangan lupa kita tambahkan DB grid. Kita letakkan di sini. Ups. Saya lupa, salah mengklik. DB data control ini dia. Oke, kita sudah dapat. Terus jangan lupa diberi nama, yaitu diberi nama DB grid peserta. Oke, seperti itu. Setelah kita beri nama DB grid peserta, hubungkan ke dalam data source peserta. Oke, kita sudah punya seperti ini. Nama lembaga, NIS, nama siswa, tambah dan seterusnya. ID pengajuan kita percantik karena di situ kayaknya masih mengikuti dari field bawaan MySQL. Kita percantik di display label, yaitu ID pengajuan, itu ID ajuan itu aja. Oke, seperti ini. Nama lembaga juga kita percantik. Oke. Setelah itu kita analisa lagi, yaitu kita akan membuat inputan gambar di sini. Karena di situ ada apa namanya tuh? Ada foto, maka kita harus memerlukan gambar. Oke, klik formnya, tambahkan panel. Oke. Misalkan gambar kita letakkan di sini. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini misalkan. Oke, kita beriin captionnya foto, misalkan seperti itu. Terus panelnya panel foto, name-nya. Terus colornya kita agak gelapkan. Setelah itu dijorokkan ke dalam. Oops, bukan align tapi bevelnya lower. Oke, seperti itu. Setelah kita mendapatkan desain frame-nya, baru kita menambahkan di additional. Ini dia image, letakkan di sini image-nya. Habis itu kita setting all client pada align. Setelah itu straight-nya kita setting true supaya ada posisinya penuh. Terus gambarnya itu kita gambarnya kita beri nama image peserta atau foto peserta. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan ini. Oke, speed button gini. Oke. Setelah itu beri nama speed buttonnya misalkan button load foto. Tidak usah kita berikan glip ataupun gambar, langsung caption saja. Oke. Upload misalkan foto. Oke, seperti ini. Terus kita memakai ini, memakai open dialog. Oke. If open, tunggu. If open dialog execute, if open dialog execute, then image, bukan image ya,
foto peserta, picture, load from file, open dialog 1, file name. Oke, seperti itu. Coba kita running kan sebentar. Oke, kita running. Setelah itu kita pada peserta, kita upload foto di desktop. Kita akan mencoba mencari image. Oke, coba. Oke, kita sudah punya seperti ini. Oke. Kita sudah mengupload, kita caranya nanti bagaimana menyimpan ke dalam tabel. Tapi sebelumnya kita analisa harus ada beberapa inputan. 1, kita tambahkan di sini label. Yaitu ID atau ID ajuan. Ajuan keberapa dia. Setelah itu tambahkan db lookup combo box, db lookup. Oke, db lookup combo box. Oke, namanya saya beri nama db lookup atau lookup ajuan di list O. Oke. Ini apa nih? db lookup combo box. Oke. Saya mengambil dari mana ini? Data control, db list box, db combo box, db lookup list box, db lookup combo box. Apakah sama? Oke. Kok beda ya? Oke, berarti ini yang benar. Oke. Kita beri nama dia lookup ajuan. List source-nya kita ke ajuan. Field-nya kita ke ajuan. Ya. Key-nya sama-sama di ajuan. Jadi sama-sama mengambil ID. Nah, seperti itu. Setelah itu kita copy dan paste lagi. Copy dan paste lagi di sini, yaitu kita beri nama lembaganya. Oke, lembaganya apa? Terus jangan lupa karena sudah ada db lookup, kita setting lookup lembaga, kan sudah ada ini. Nah, lookup lembaga. Jangan lupa list source-nya diganti ke lembaga. Nggak apa-apa. Karena ini masih yang lama, jadi akan muncul error seperti itu. Tapi kita bisa next saja. List field-nya kita pakai nama. Oke aja. Baru key field-nya kita pakai ID lembaga. Oke, seperti itu. Lookup lembaga, lookup ajuan. Oke, coba kita save dulu dan kita run. Oke, kita cek di peserta. Kita menampilkan ID-nya kalau ajuan. Oke, kita menampilkan nama. Oke, kita sudah tampil. Oke, kita. Oke, dan kita perkecil saja untuk yang di ID ini. Segini, oke. Setelah itu kita tambahkan kita tambahkan di standar, yaitu
seperti ini. Ini kita beri nama, kita hapus dulu, kita beri nama EDNISN. Oke, berarti ini adalah NIS ya. Ini adalah NIS. NISN. Oke. EDNISN. Setelah itu kita copy paste ini, kita pastekan di sini. Oke. Berarti kalau ini agak panjang karena ini berupa nama. Ntar saya akan rapikan ke atas sedikit. Oke, berarti ini agak panjang sedikit. Oke, ini adalah nama siswa. Ini kita berikan dia id nama siswa. Seperti itu. Kita analisa lagi. Ada apa di field untuk peserta? Oke. Setelah kita analisa di sini ada tempat lahir, berarti kita ada berapa lagi? 1 2 3 4 5. Ada 5. Berarti ada nama, kita tambahkan tempat lahir. Ups. Oke. Ini tempat lahir. Oke. Setelah itu tempat lahir, jangan lupa kita tambahkan di Win32, kalau tidak salah di situ ada date time picker. Oke, kita tambahkan itu tanggal lahir. Tapi sebelumnya kita ganti nama di tempat lahir, yaitu di tempat lahir. Terus ini tanggal lahir. Tanggal lahir. Di tanggal lahir kita analisa lagi. Terakhir itu ada 3, yaitu jenis kelamin, alamat, dan telepon. Berarti kita tambahkan, kalau jenis kelamin kita pakai ini aja, pakai combo box. Oke, kita dapat. Oke, kita beri nama CMBJKL. CMBJKL. Namanya daripada komponen. Oke, setelah itu kita beri caption pada label itu. Jenis kelamin. Oke. Setelah kita menambahkan jenis kelamin, kita copy yang bagian ini saja biar enak. Copy karena kita memerlukan ini untuk apa ini? Yang ini adalah telepon. Oke. Telepon. Kita beri nama ED telepon. Oke, kita perkecil. Oke. Kita agak kecilkan segini dan kita berikan space. Ups, kita hapus. Seharusnya kalau mengcopy, klik di bagian yang ini copy baru dipaste. Saya lupa tadi. Oke. Baru ini adalah alamat.
Ini kita beri nama ed alamat. Oke, ed alamat. Oke, sip. Setelah kita memberikan dia nama, kita coba merapikan, kita select one by one dan kita atur di di leftnya sama juga seperti ini supaya tidak ada kemiringan ya posisi daripada leftnya. Oke, sip. Dan setelah itu kita istilahnya numpang di tabel pengajuan saja untuk ininya. Oke, klik di sini, copy dan paste di peserta. Oke, dan kita coba desainnya ke atas seperti ini aja. Oke. Jika sudah, karena kita ini hasil copy paste, jangan lupa dihapus. Saya select, langsung on klik, saya backspace, habis itu enter. Oke, hilang semuanya sudah. Cara tercepat seperti itu, tidak harus satu-satu. Terus kita akan membuat logikanya. Kalau fotonya kosong, foto kosong, nis kosong, oke, foto kosong, ini kosong, semuanya kosong, CKL juga kosong, maka akan keluar pesan. Nah, oke. Tapi sebelumnya di jenis kelamin ini akan bisa berikan item laki, terus perempuan. Oke, seperti ini. Terus kita akan mencoba untuk membuat function ya. Membuat function yaitu untuk mengecek keberadaan ini kosong ya. Kosong. Jadi kita tidak menulis dua kali untuk validasi kosongnya. Bentar, saya ada chat dulu. Oke, bagaimana cara membuatnya? Coba kita analisa ke atas dulu. Kita bikin secara private saja. Kita bikin namanya cek misalkan kosong peserta. Ini cek apakah masih ada inputan belum terisi di inputan peserta. Terus tipenya apa yuk? Oke, tipenya true or false. Jadi function ini merupakan suatu perintah, suatu kumpulan kode program untuk menjalankan suatu perintah dan mempunyai tipe pengembalian. Oke, tipe pengembaliannya yang saya pakai adalah boolean. Terus saya akan tekan Ctrl Shift C, akan dibuatkan otomatis seperti ini. Oke. Jadi logikanya yaitu apabila ini kosong,
ini kosong, kosong, kosong. Oke, pokoknya ini kosong, kosong kecuali tanggal lahir dan ID serta lembaga. Jadi ngeceknya di sini saja. If pertama, oke benar seperti ini. Kita akan mencoba mendefaultkan dulu var hasil sama dengan boolean. Oke, kita atur secara inisialisasi, yaitu hasil titik 2 sama dengan kita kembalikan ke posisi false. Setelah itu mengecek if yaitu kita masih memakai yang kayak gini, if trim apa tadi yang banyak itu adalah Edenis teks sama dengan kosong, and trim ed nama siswa teks sama dengan kosong, and trim ed telepon tempat lahir dulu teks sama dengan kosong, and trim ed telepon teks sama dengan kosong, and trim id alamat siswa ini ya teks sama dengan kosong. Ada lagi kita analisa, jadi yang perlu 1, 2, 3, 4, 5. Ini sudah berapa? 1, 2, sudah 5 kurang 1 yaitu namanya apa, telepon, alamat, oke benar, yaitu foto peserta, and foto peserta picture nil. Maka nil itu kosong ya maksudnya, then resultnya hasilnya itu true, else bukan result, hasil sama dengan true, else hasil 2 sama dengan false. Baru di sini result, karena dia mempunyai tipe pengembalian maka ditampung di result, itu hasil. Oke, seperti ini kita simpan. Oh, di sini saya kurang titik 2. Ini saya kurang, bukan titik 2, ini harus ada di acuan ini. Nah, seperti ini.
Oke. Oh ya, belum, kita berhasil tapi belum mengecek kondisinya. Bentar. Kita cek di sini. Tapi sebelumnya kita try accept and oke. Namanya belum kita rubah, oke. Jangan lupa namanya dirubah. Button tambah peserta, oke. If button tambah peserta caption sama dengan tambah, then begin and else begin. Oke, kita cek button tambah peserta caption, kita ingin merubahnya kembali ke end, simpan. Terus ini kita rubah kembali dia ke button tambah peserta caption titik 2 sama dengan tambah. Oke. Cek di sini. Oke. Oh, mengecek simpan tuh di sini. Oke, karena ini coding simpannya. If cek kosong peserta sama dengan true, then misalkan seperti ini. Then begin and oke. True tuh kalau kosong. Beep. Message dialog. Harus terisi semuanya. Misalkan isi semuanya. MT warning. MB oke. Oke. Terus else begin. Ini coding simpannya. Jadi nanti yang cek kosong peserta bisa kita kembangkan lagi. Itu hanya sekedar contoh. Oke, kita cek. Kita isi misalkan ini. Apakah berhasil? Ini seharusnya seperti ini kan. Pada saat klik simpan seharusnya muncul. Oke. Ada kesalahan, berarti kalau tidak tampil itu ada salah. Coba kita hilangkan ini. Kita cek. Misalkan tambah. Kalau ini kita isikan ini. Bentar. Berarti ini kita ada kesalahan di coding. Kesalahannya yaitu kita berada di coding ini. Kosongkan peserta. Kita analisa dulu.
Oke, EDNISN benar. Kita cek nama-namanya dulu. Terus itu ED nama siswa. Benar. Oke, terus ED tempat lahir benar. ED telepon benar. ED alamat benar. Oke. Foto peserta. Oke, coba foto peserta ini saya berikan grafik. Saya save. Apakah ada kesalahan lagi? Oke, kita cek, kita tambah. Oke, berhasil ya. Intinya harus. Nah, oke. Berarti sudah berhasil. Baru kita membuat coding simpannya. Oke, coding simpan. Ini masih saya kosongkan ya area untuk menghapus tambah. Kan kalau tambah itu mengclear inputannya. Saya kosongkan dulu. Baru kita coding. Ini saya exit misalkan seperti ini. Terus ini coding simpan ya. Ini simpan sudah. Maka with data modul do begin end. Oke, setelah itu kita menambahkan peserta, Z peserta, append. Oke, Z peserta append. Ini karena kita memakai blob, kita memerlu atau mengotak-atik istilahnya, kita tampung inputan dari image itu ke dalam memory stream dan kita simpan ke dalam database. Jadi caranya bikin var memory atau memory stream ms t memory stream. Nah, pada saat dia ingin menyimpan seperti ini, kita tambahkan dulu semuanya. Z peserta ID lembaga, ZK ID lembaga, string lookup lembaga. Ini kalau nggak salah ya, loop lembaga. Kita cek. Oke, benar. Key value Z peserta ID ajuan string lookup lembaga, terus lookup ajuan, key value, terus Z string
Ini adalah dari NISN teks, Z peserta nama, ID nama siswa, teks, terus Z peserta tempat lahir string, ID tempat lahir, teks, terus Z peserta telepon, string, ID telepon, teks, jenis kelamin, teks, CMB JKL titik teks. Setelah itu peserta alamat, teks, ID alamat, kita analisa, ada NIS, nama, tempat, oke. Nah, oke. Baru yang terakhir, oke, tanggal belum. Kita tanggalnya belum, Z peserta, tanggal lahir, S date time, terus EDTGL lahir, S date. Oh, bukan TGL, bukan tempat, itu TGL. Date. Nah, seperti itu. Setelah itu kita mencoba menyimpan, istilahnya itu membuat memory stream dulu, atau gambar yang ada di dalam picture kita tampung ke dalam memori yang ada di RAM untuk dimasukkan ke dalam Z table-nya. Setelah itu memori itu kita hapus. Oke, caranya yang pertama, MS seperti itu, nama variabelnya kan kita buat tadi, yaitu variabel memory stream. Setelah itu memory stream create. Nah, seperti itu. Setelah itu foto peserta, picture, save. Kalau save to file nggak ada, berarti graphic, save to stream. Nah, itu MS. Nah, berarti disimpan dulu. Berarti yang picture ini, nah itu kita tampung, kita simpan ke dalam memory stream yang kita sudah buat. Jika sudah, oke. Jika sudah, the blob field adalah blob field seperti ini, save to stream MS, kalau nggak salah seperti ini. Baru ini Z peserta, fieldnya apa? Field by name, karena kita pakai blob field. Terus kita analisa di sini, yaitu foto, seperti itu. Nah, jadi kita menyimpan dalam bentuk blob dari mana tuh. Oke. Bukan kita cek di load from stream, bukan. Oke. Bukan save to stream ya, load from stream. Masukkan ke sini. Setelah itu Z peserta di
post. Kita cek dulu ya, apakah berhasil. Oke, kita cek. Ini barang aja, misalkan oke, kita isi sembarang dulu. Oke, coba kita simpan. Oke, berhasil, dan kita cek di sini. Ini dia, blob. Tapi kalau blob itu dalam bentuk binary ya. Jadi kalau kita download ada kelihatan istilahnya di dalam MySQL-nya. Oke, kalau sudah berhasil, kita tambahkan message dialog. Data berhasil disimpan MT information MB oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita perbaiki dulu yang ada di sini. Tadi kan kayaknya kita lihat jenis kelamin itu masih ada tulisan yang jelek. Kita hilangkan ini. Dan coba kita cek ya. Tadi ada kesalahan juga. Kita belum menambahkan yaitu jenis kelamin dikosongkan atau pengecekan apakah benar-benar kosong. Di sini kita berikan n trim cmb jkl teks sama dengan kosong. Oke, seperti ini. Terus jikalau sudah ada menyimpannya berhasil, kita akan mencoba membuat prosedur baru untuk menghapus. Jadi kita tidak membuat coding berkali-kali, kita tampung di suatu prosedur. Prosedur hapus inputan peserta. Seperti ini, Ctrl Shift C, baru ed nis, kita clearkan. Ed nama siswa kita clearkan. Ed telepon kita clearkan. Ed alamat kita clearkan. Bukan ed ya, cmb jkl jangan di clear tapi di teks kosongkan. Terus fotonya peserta picture kita nilkan, kosongkan. Oke, seperti itu. Baru kita tampung di sini. Oke, berarti ini adalah hapus inputan peserta, seperti itu. Terus ini juga ini belum. Kita tambahkan prosedur lagi, yaitu menampilkan data. Oke, kan biasanya kalau mengubah harus ada tampil data dulu. Maka prosedur tampil data peserta. Oke, seperti itu.
Jangan lupa, karena kita ingin menampilkan data, di situ ada blob, ada memory stream, dan nanti kita convert ke dalam JPG, maka kita perlu membuat variabel lagi yang sama, ms, yaitu t memory stream. Setelah itu JPG, salah, tjpg. Oke, kalau tidak ada JPEG maka usesnya di sini. JPEG. Nah, baru kembali lagi ke sini. TJPEG image. Nah, kita sudah menggunakan library-nya. JPEG image. Oke. JPEG ya. EG image. Oke, benar. Baru kita kopas coding ini. Nanti ada yang kita hapus. Kita kopas dulu di bagian width, data modul, letakkan di sini, try except and ini on, salah, option do, so message salah. Oke. Baru kita buat di sini. Nah, tapi posisinya ini adalah bukan untuk mengubah atau mengedit atau menghapus, tapi untuk menampilkan. Maka kita balik. Oke, kita balik seperti ini. Nah, posisinya dibalik kalau ingin menampilkan. Oke. Saya cut. Saya letakkan di belakang, saya balik. Oke, kita cut lagi. Kita cut sampai ke tanggal lahir ya. Kalau foto ada triknya. Oke. Nah. Untuk sekarang kita di posisi, ini hapus dulu. Sekarang kita di posisi foto. Nah, bagaimana logikanya? Kalau di posisi foto, ms kita bikin dulu. Oh iya, tadi saya lupa ya. Di tombol simpan ini kan saya pakai ms. Nah, ini kalau sudah mengepost, jangan lupa ms di free kan untuk menghilangkan memori yang sudah terpakai. Jadi kalau ada create, ada free, seperti itu. Oke. Maka kita bikin di sini JPG, tetap kita bikin TJPG image create. Nah, tapi oke, kita coba
di foto peserta ini kita tampung ini dulu ya, kita tampung ini, kita cut seperti ini. Nah, ini bukan load from stream tapi save to stream, jadi dikembalikan lagi ke stream. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu JPG grafik atau JPG load from stream MS seperti itu. Setelah itu foto peserta, picture, grafik, assign dari JPG. Nah, seperti itu. Setelah itu di MS di freekan, terus di JPG di freekan. Kita coba cek apakah berhasil. Klik di sini, event on cell click seperti ini. If data module empty exit else tampil data peserta. Oke. Oh, kita ada salah di mana ini? ED kurang E-nya. Oke. Coba kita cek apakah berhasil. Setelah berhasil saya jelaskan lagi logikanya. Oh, katanya apa ini? Oh, di sini dia. Oke, kalau di situ coba tidak ada seperti ini. Apakah berhasil? Langsung assign. Oke. Cek. JPG format error katanya. Harus pakai grafik ya. Harus pakai grafik, berarti ini grafik. Grafik assign kalaunya ini error pasti ini. Kita cek. Tetap kita error di sini. Kita analisa dulu. Load from frame, oke. Coba kalau kita di load from file, bukan from, tapi ini tidak JPG. Ya kan error. Berarti ada kesalahan nih. Z peserta field by name foto save to stream. Setelah itu T JPG image JPG. Bentar. Load from
stream, seharusnya benar nih, ms terus assign JPG. Kita coba JPG-nya di free terus. Oke, kita pakai without debugging dulu. Katanya itu access violation. Oke, kita analisa lagi apa salahnya. Itu sudah benar di memory stream, habis itu JPG, terus di create, di assign pada posisi grafik. Kita analisa lagi, coba di blob ini. Di blob itu seharusnya munculnya save to stream, berarti kita cek di bagian itu di create. Oke, kalau nya picture ini kita hapus. Tadi errornya apa? Kita cek lagi. Oke, sepertinya ada error di streamnya. Coba kita set untuk disuruh membaca, yaitu setelah dia men-save to memory stream, habis itu kita set posisinya yaitu ms position supaya nya membaca. Kita coba lagi. Ini kita error pada masalah memori ya, seperti itu tadi. Kita cek. Oke, benar. Berarti logikanya seperti ini. Pertama, ini khusus logika membaca ya. Membaca data stream dari tipe blob, yaitu pertama di create, setelah itu kita simpan ke dalam streamnya. Setelah kita simpan, baru kita set membaca di posisi 0. Nah, setelah kita membaca memory stream itu di posisi 0, terbaca ya istilahnya men-settingnya. Setelah itu di JPG-nya terpakai, yaitu gambar JPG ini diambil dari memory stream kita buat, yaitu dari MS itu. Setelah itu foto atau component image itu tergambar assign atau mendapatkan dari JPG. Setelah itu JPG dihapus, baru memori ini dihapus. Nah, seperti itu. Oke, sudah terbaca. Untuk hapusnya tadi ada hapus enggak ya? Oke, hapus. Langsung saja seperti ini. If cek peserta, jika posisinya seperti yang ada di sini, nah ini kan kita pakai itu. Jika posisinya true, then begin end, maka
message dialog. Silahkan pilih data terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Baru MT warning, MB oke, seperti itu. Nah, baru kita disuruh DB grid peserta set fokus. Fokus baru exit. Setelah itu else begin end. Nah, if provalidasi ya, if message dialog, apakah Anda ingin menghapus data ini? Seperti itu. MT confirmation, MB oke, MB no, sama dengan Mr. No. Then jikalau tidak maka exit. Else maka begin end. Data modul Z peserta delete. Setelah itu diberikan hapus juga, hapus inputan peserta seperti itu. Terus message dialog, data berhasil dihapus. Nah, seperti itu. MT information, MB oke. Nah, kita simpan. Kita cek di sini. Oke, kita hapus. Disuruhnya klik ini, hapus, yes. Oke, hilang. Berarti kalau ini kita lihat, oh ternyata Banjarmasin masih ada. Berarti codingnya kan belum lengkap. Tambahi saja dihapus, klik, tambahi berarti ed tempat lahir. Tempat lahir clear. Oke, kalau bersih langsung panggil aja, hapus inputan peserta. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan membuat coding ubah. Coding ubah sama juga seperti coding hapus. Jadi kita berikan validasi dulu. Seperti ini. Oke, setelah itu if apakah Anda ingin mengubah data ini, misalkan seperti itu. MT confirmation, MB oke. Oke, terus MB no misalkan. Kita pakai MB no, dan exit. Else ini berarti yang sudah ber-ACC untuk menghapus. Maka kalau posisi hapus, bukan posisi ubah, kita memakai ini dia. Oke. Jangan lupa kalau kita mengcopy di bagian simpan, di situ harus kita tambahkan ms, memory stream. Oke. var ms t memory, seperti itu.
Ini jangan di open tapi di edit. Nih berhasil di ubah. Kita coba menambahkan data dulu. Sepertinya ada yang error sayang. Oh ini oke, cancel. Oke, saya simpan dulu. Kita nambahkan data dulu. Ini misalkan. Oke. Oke, misalkan seperti ini. Oke, kita tambah. Saya lupa ya, upload. Oke, ada berapa image ini saya contohkan dan yang agak pink dulu. Oke, 10.30. Misalkan seperti ini. Oke. Saya simpan. Berhasil, saya klik bersih. Nah, setelah itu saya klik ini, ubah. Kalau klik ubah itu seharusnya cek kondisi ya. Berarti ubahnya kayaknya ada yang salah di logikanya. Itu ini nanti di posisi terakhir. Saya cut dulu. If check, then jikalau kosong, beep, message dialog, pilih data terlebih dahulu, misalkan empty warning, mbok 0, terus db grid peserta, set fokus. Nah ini baru coding yang ini exit. Baru ini coding untuk mengubah. Nah seperti itu. Oke. Kita cek ubah. Oke, disuruhnya memilih, klik sini, ada. Ubah, no, ada. Terus misalkan saya ingin mengubah fotonya, apakah berhasil? Yang agak oke, yang ini coba. Oke, saya ini ubah menjadi laki-laki. Enggak, misalkan. Ubah, oke. Saya bersih, apakah fotonya juga berubah? Enggaknya juga berubah. Enggak, ini juga berubah. Oke, berhasil jadi. Jadi tambah sudah, ini sudah. Tinggal menambahkan navigator. Oke, DB. Letakkan di sini saja navigatornya. Kita hubungkan ke DS peserta. Terus tombolnya kita falsekan. Khusus yang seperti itu aja. Baru flatnya kita terukan. Klik 2 kali. Tambahkan tampil data peserta. Nah seperti itu.
Oke, klik di sini. Oke, tampil. Oke, saya potong sampai di sini untuk sesi keempat. Terima kasih. Kita tunggu yang sesi kedua pada pertemuan keempat.